Saya memandang perlu untuk menjawab beberapa hal tentang tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada saya. Pertama, saya menjawab apa yang disampaikan oleh Bapak Nofrizon melalui wawancara beliau di minang1.com. Pada saat itu, beliau menyatakan alasan saya mundur kurang elok, ada tujuan politis lain, dan dituduh saya membohongi masyarakat. Dan kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa berbicara tentang sebuah alasan itu adalah hak azazi setiap orang. Tidak elok rasanya memaksakan alam pikiran kita kepada orang lain untuk dijadikan alasan oleh orang yang bersangkutan. Jadi mengenai alasan, itu adalah hak saya sepenuhnya. Saya yang merasakan dan saya yang tahu, sehingga saya narasikan di dalam bentuk kalimat pengunduran diri saya, dan itulah alasan yang saya sampaikan. Dan berbagai pihak tidak perlu juga ikut campur terlalu banyak tentang alasan yang saya pakai. Saya mengilustrasikan seperti ini. Ketika si A mau ke Lubuk Basung dan mengatakan, Pak Wagub, saya akan pergi ke Pasar Padang Baru, saya akan mencari barang, sesuatu dan lain hal. Terus saya mengatakan kepada si A itu, "Hei A, ngapain kamu bilang alasan kamu ke Lubuk Basung ke Pasar Padang Baru? Bilang saja bahwa kamu mau menemui saya." Apa hak saya untuk memaksakan alasan itu kepada orang yang bersangkutan? Karena apa? Dia yang lebih tahu tentang alasan apa dia ke Pasar Padang Baru. Jadi saya berharap semua, siapapun, tolong menghargai alasan-alasan yang dibuat oleh seseorang, kecuali alasan yang digunakan itu menghina orang lain, melecehkan orang lain. Sejauh ini saya telah memikirkan dengan baik alasan yang saya gunakan dan yang saya pakai di dalam surat pengunduran diri. Kata demi katanya saya perhatikan dengan baik, saya pahami dengan baik, sehingga saya sangat menjaga untuk tidak merugikan orang lain, untuk tidak melecehkan orang lain, untuk tidak menghina orang lain, untuk tidak menyerahkan orang lain. Saking hati-hatinya saya untuk membuat narasi tentang alasan pengunduran diri saya. Tidak ada yang saya bohongi. Masyarakat yang mana yang saya bohongi? Di sisi mana saya membohongi? Dalam kondisi pengunduran diri saya ini adalah alasan yang murni lahir dari latar belakang pengalaman saya selama 2 tahun menjadi wakil bupati. Makanya di dalam surat pengunduran diri saya, alasan itu saya cantumkan dinamika hubungan kerja selama 2 tahun yang cenderung tidak bagus. Saya memakai kata-kata hubungan kerja. Tidak ada masalah pribadi antara saya dengan Pak Andri Warman. Sampai detik ini saya merasa tetap beliau adalah seorang sahabat bagi saya sebagai seorang pribadi. Ini lebih kepada persoalan hubungan kerja. Berbicara tentang kecenderungan yang saya pakai, kata-kata cenderung, itu berarti ada masa yang panjang untuk saya melakukan evaluasi. Ada sebuah tren di situ. Ada sebuah tren, kecenderungan. Sejak awal pelantikan sampai sekarang 2 tahun, mungkin hubungan kerja ini ada bagusnya, bagus, tidak bagus, bagus, tidak bagus, bagus, tidak bagus. Ketika kita buatkan trennya cenderung tidak bagus, makanya saya menjadikan alasan ini untuk menyatakan mundur dari jabatan wakil bupati Agam ini. Jadi tolong berbagai pihak untuk juga memahami dan menghargai alasan ini. Dan selanjutnya juga tidak ada juga harga diri orang yang saya injak-injak dengan narasi yang saya pakai di dalam surat pengunduran diri itu. Tidak ada juga orang yang saya hina di situ, siapapun orangnya. Jadi sangat santun saya rasa saya menggunakan kalimat itu. Dan selanjutnya
Kalau kita membandingkan banyak wakil kepala daerah yang mundur di Indonesia, ketika mereka mundur, mereka mengumbar, menyampaikan ke publik hubungan yang tidak bagus itu seperti apa yang mereka alami, dan lebih banyak mereka menyalahkan kepala daerah mereka. Sampai detik ini, baik di dalam surat pengunduran diri maupun di dalam wawancara yang saya layani dengan seluruh kawan-kawan pers, satu kata pun, satu kalimat pun tidak pernah keluar dari mulut saya tentang bentuk hubungan yang tidak bagus seperti apa kondisinya. Karena bagi saya ini juga tidak terlalu penting untuk kita bicarakan seperti itu, dan juga tidak bagus untuk kita bicarakan. Dan saya juga mensikapi ada yang namanya Saudari Febri Wahyuni di dalam tv1.news.com itu menuduh saya menfitnah Bapak Bupati. Jadi saudara Febri Wahyuni, saya ingatkan untuk berhati-hati mengeluarkan narasi. Fitnah itu adalah sebuah perbuatan yang sangat keji, sebuah perbuatan yang menyampaikan sebuah kebohongan tentang sesuatu dan digunakan untuk menjelekkan dan menyerang orang lain. Pertanyaan saya, fitnah seperti apa yang saya lakukan terhadap Bapak Bupati? Jadi saya sangat berharap sebagai tokoh muda, saudara Febri, saya sangat berharap untuk berhati-hati memakai narasi, memakai kata-kata, dan saya minta juga agar dibuktikan fitnah seperti apa yang saya lakukan kepada Bapak Bupati. Saya tunggu jawaban Anda untuk membuktikan fitnah ini, karena narasinya sangat keras sekali. Saya memakai kata ini hard speech, ini kata-kata yang sangat keras, dan ini sangat luar biasa sekali. Dan saya bukan tipikal orang yang suka memfitnah orang lain. Atau yang paling bagus menurut saudara Febri Wahyuni adalah memang saya harus membuka semuanya tentang hal-hal yang tidak bagus dalam hubungan kerja yang saya sampaikan ini. Jadi saya kira kepada siapapun, jangan paksakan alam pikiran siapapun untuk dijadikan narasi bagi alasan pengunduran diri saya. Dan kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ucapkan terima kasih kepada statement dari Ketua DPW PM-PAN, Saudara Satria Caniago, Bung Satria Caniago, dalam statementnya di sumbartime.com. Beliau mengatakan terlepas dari alasan apapun, beliau menghargai keputusan, menghormati keputusan Irwan Fikri. Saya kira ini adalah cara yang sangat bijak untuk mensikapi alasan pengunduran diri saya ini.